Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Nabila. Saya dari kelas 12 IPS 1. Saya akan menjelaskan perusahaan dagang, pengertian, karakteristik dan jenisnya. Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, hampir sebagian besar masyarakat cukup familiar dengan perusahaan dagang. Hal tersebut dikarenakan segala macam kegiatan berdagang atau berniaga sudah menjadi salah satu kegiatan yang berlangsung sejak dulu sehingga saat ini. Jika Anda pernah berjumpa dengan sebuah toko di lingkungan sekitar, maka itu pun termasuk ke dalam kategori perusahaan dagang. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai peran umum dan jenis-jenis perusahaan dagang, mari simak menjelaskan berikut ini. Pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang melakukan aktivitas pembelian dan penjualan barang dengan harga penjualan barang dengan harga di atas harga pokok agar bisa mendapatkan keuntungan pada perusahaan dagang. Keuntungan atau laba kotor didapatkan dengan mencari selisih antara harga jual dengan harga pokok penjualan. Sementara itu, untuk mendapatkan laba bersih dan laba kotor dikurangi dengan beban operasional dari barang tersebut. Banyak contoh dari perusahaan dagang. Salah satunya yaitu minimarket atau toko kelontong yang sering Anda jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Awalnya, perusahaan dagang terlebih dahulu membeli barang produk, kemudian memelihara persediaannya, dan akhir mendistribusikan produk tersebut ke pelanggan melalui transaksi. Karakteristik perusahaan dagang sama seperti jenis perusahaan pada umumnya. Perusahaan dagang memiliki beberapa karakteristik atau ciri khas tersendiri, di antaranya kegiatan utama. Seperti yang diketahui, kegiatan utama dari perusahaan ini biasanya berupa pembelian, pengelolaan, dan pemeliharaan stok, pengeluaran biaya operasional, dan penjualan produk tersebut. Dengan begitu, ciri khas dari pengusaha dagang yaitu tidak mengolah atau mengubah produk yang akan dijual kepada konsumen. Modal untuk jenis perusahaan ini biasanya didapatkan dari harga produk barang atau produk yang sudah dijual. Oleh karena itu, jika produk tidak segera terjual, maka kemungkinan besar tidak ada modal yang untuk membeli produk selanjutnya. Itulah mengapa penjualan merupakan hal penting yang harus terus diupayakan oleh perusahaan agar pendapatan meningkat. Artinya, segala manajemen penjualan harus diarahkan dengan tepat agar bisa meningkatkan omset penjualan daripada perputaran modal yang baik. Perhitungan laba. Karakteristik lainnya dari perusahaan dagang yaitu laba atau keuntungan didapatkan dengan cara menjual produk dengan harga yang lebih tinggi dari harga beli. Dalam hal ini, perhitungan total laba biasanya berupa selisih antara total hasil penjualan dengan total harga pembelian dan biaya operasional. Jika jenis penjualan dagang secara umum, perusahaan barang produksi atau mentah, sesuai namanya, jenis perusahaan ini memperjualkan belikan produk berupa bahan baku atau mentah yang biasanya dipakai sebagai bahan dasar untuk membuat sesuatu produk atau alat-alat produksi. Nantinya bahan baku tersebut akan menghasilkan produk lain. Target dari jenis perusahaan ini umumnya bukanlah masyarakat biasa, tetapi sektor bisnis atau industri yang membutuhkan bahan mentah. Sebagian contoh perusahaan: serat lepas, perusahaan masih pencaca, perusahaan masih bubut, dari lain segalanya. Perusahaan barang sudah jadi berbeda dengan perusahaan barang mentah, bingung, atau produk yang digunakan oleh perusahaan jenis ini adalah barang
barang jadi yang merupakan produk akhir sehingga bisa langsung dikonsumsi oleh pelanggan. Umumnya target pasar dari jenis perusahaan ini datang dari sektor bisnis pemerintah, masyarakat umum, hingga perusahaan-perusahaan yang memerlukan barang jadi. Sebagai contoh, perusahaan tekstil, perusahaan makanan dan minuman instan, perusahaan elektronik, dan lain sebagainya. Terima kasih.